Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kelompok 2 akan memberikan video yang menyenangkan tentang psikoedukasi. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Ada Akiraka, Cecilia, Isdihar, Amiranisa, dan juga Silvina. Apa aja sih topik pembahasan kita kali ini? Pertama, ada kesadaran. Yang kedua, sensasi dan persepsi. Ketiga, atensi dan memori. Keempat, bahasa. Yang kelima, ada inteligensi. Yang keenam, penyelesaian masalah. Yang ketujuh, emosi. Dan yang terakhir adalah motivasi. Ayo disimak! Kesadaran. Consciousness berasal dari bahasa Latin conscio yang dibentuk dari kata cum yang berarti with atau dengan dan sio yang berarti know atau tahu. Paulik mengutip pendapat Bitzias menjadi 3 rumusan kesadaran. Kesadaran yang pertama yaitu menunjukkan kemampuan seseorang menyadari pengalaman subjektifnya. Kesadaran yang kedua yaitu menunjukkan akses yang dipakai oleh kesadaran untuk menuju ke bagian proses mentalnya sendiri atau awareness. Kesadaran yang ketiga yaitu menunjuk pada suatu wujud non-fisik. Terdapat 6 perspektif kesadaran. Yang pertama ada perspektif fisiologis oleh Weber-Fechner. Yang kedua ada perspektif strukturalism oleh Wundt dan Titchener. Yang ketiga ada perspektif fungsionalism oleh William James. Yang keempat ada perspektif holistik oleh Gestalt. Dan yang kelima ada perspektif eksistensialis. Dan yang terakhir ada perspektif transpersonal. Bab selanjutnya yaitu sensasi dan persepsi. Sensasi adalah proses merasakan lingkungan sekitar melalui sentuhan, rasa, pendengaran, suara, dan penciuman. Sedangkan persepsi adalah proses menerjemahkan sensasi dan membuat suatu informasi menjadi lebih bermakna. Konsep psikofisik menurut Fechner yaitu ada absolute threshold, just noticeable difference, dan kapasitas sensasi dipengaruhi oleh genetik, umur, seks, pengalaman pribadi, dan lingkungan sekitar. Terdapat 3 color vision theory. Yang pertama ada trichromatic theory, yaitu kita harus memiliki sensor warna biru, hijau, merah. Jika kita memilikinya, kita dapat melihat warna dengan baik. Yang kedua ada opponent process theory, yaitu kita harus memiliki 2 oposisi warna. Yang ketiga ada current perspektif, yaitu kedua teori ini diperlukan. Proses persepsi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada bottom up processing, yaitu mendeteksi stimulus-stimulus yang kecil. Yang kedua ada top down processing, yaitu dari persepsi yang kita punya kemudian diproses oleh stimulus. Faktor yang memengaruhinya yaitu ada atensi, karakter stimulus, dan tergantung pada nilai dan kebutuhan pengalaman dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang memengaruhinya yaitu ada emosi, impresi, dan konteks. Selanjutnya, di psikologi kita juga mempelajari tentang atensi dan memori. Di materi ini, kita akan mempelajari seputar proses-proses atensi dan memori pada manusia. Kita juga akan mempelajari teori-teori tentang pembentukan atensi dan tipe-tipe atensi, yakni selective attention dan divided attention. Sedangkan di memori terdapat 3 proses dasar, yakni encoding, storage, dan retrieval. Lalu, memori juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Selain atensi dan memori, kita juga belajar tentang forgetting atau melupakan. Terdapat beberapa teori atau penyebab yang membuat orang menjadi lupa akan suatu hal. Kemudian, kita juga mempelajari mengenai bahasa. Bahasa adalah sebuah media untuk berkomunikasi. Maka dari itu, bahasa sangat penting untuk dipelajari di psikologi yang hampir semua cara kerjanya dilakukan melalui berkomunikasi dengan orang lain. Di materi ini, kita akan mempelajari sumber-sumber bahasa, yakni nature dan nurture. Kemudian ada struktur bahasa, yaitu fonem, semantik, dan sintaksis, proses membaca, pemahaman bahasa, area otak yang memproduksi bahasa, yakni Wernicke dan Broca, bilingualism, gangguan dalam produksi bahasa, dan masih banyak lagi. Inteligensi. Pandangan inteligensi menurut orang awam dan ahli tentunya berbeda, seperti bagaimana cara ia memecahkan masalah, kemampuan verbal, dan kemampuan sosial. Kemampuan seseorang bisa berkembang dalam aspek verbal sampai 18 tahun, numerik 16 tahun, spasial 14 tahun, reason 14 tahun, perseptual 12 tahun, masa kreatif 35 tahun, dan perkembangan intelektual 15 tahun. Adapun kondisi yang dapat mempertahankan kemampuan intelektual yaitu kondisi fisik, kegiatan intelektual, dan latihan. Teori-teori. Berikut 2 teori dari banyak teori tentang kecerdasan.
Yang pertama ada Kettle dan Horn tentang kemampuan fluid dan crystallized. Yang kedua ada Triarchy Theory dari Sternberg yang membagi kecerdasan menjadi kecerdasan kreatif, analytical, dan praktikal. Problem solving adalah penggunaan proses kognitif untuk mencapai tujuan dan memecahkan masalah. Sedangkan kreativitas adalah kapasitas untuk memproduksi sesuatu yang unik dan berguna. Faktor yang mempengaruhi problem solving yaitu rule application hypothesis dan rule learning hypothesis. Kemudian ada judgment, yang berarti kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti, informasi yang tersedia, dan ingatan masa lalu. Sedangkan decision making berarti bagaimana individu menentukan pilihan dengan membuat analisis manfaat biaya, juga teori utilitas, loss aversion, sunk cost effect, framing, perceived justification, anticipated regret, dan self-esteem. Emosi dalam Oxford English Dictionary berarti setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan dan nafsu, serta setiap keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi meliputi pengalaman sadar yang subjektif bersamaan dengan reaksi tubuh dan ekspresi yang nyata. Komponen emosi terdiri dari 3, yaitu komponen kognitif, fisiologis, dan perilaku. Hierarki emosi terdiri dari 2, yaitu positif dan negatif. Teori emosi ada 4, yaitu common sense, James Lange, Cannon-Bard, dan Scatter. Fungsi emosi sendiri ada 4, yaitu bagian dari sisi kemanusiaan manusia. Kemampuan merasakan emosi membuat manusia menjadi unik. Yang kedua, membuat hidup berharga. Yang ketiga, membuat manusia berespon secara fleksibel pada lingkungannya. Dan yang terakhir adalah membantu interpersonal relationship. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk berperilaku dalam rangka mencapai tujuannya. Ada 6 teori motivasi. Yang pertama, teori insting, kekuatan biologis bawaan yang mempengaruhi organisme untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam keadaan yang tepat. Yang kedua, ada drive reduction theory, dorongan atau energi berperilaku untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ada 2 macam drive, primary drive dan secondary drive. Organisme akan berusaha mengurangi dorongan tersebut dengan berbuat sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada arousal theory, yang mencoba dan mempertahankan stimulasi dan aktivitas pada level tertentu, meningkatkan dan menurunkannya jika diperlukan. Yang keempat, incentive theory. Stimulus eksternal digunakan sebagai reward langsung dan sebagai energi dari perilaku. Yang kelima ada cognitive theory, fokus pada peran pikiran, harapan, dan pengertian individu tentang lingkungan. Yang keenam ada Maslow hierarchy. Hierarki kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks. Seseorang akan berusaha memenuhi kebutuhannya tersebut. Thank you for making us number 1.